Jadi memang kuncinya adalah money management. Kalau dari Michael sendiri awalnya trading for living ini sejak kapan? Kemudian motivasinya apa dan boleh dong di-spill saham apa sih waktu itu yang awal-awal dicoba untuk swing trading? Hmm, Saya punya RDN itu di tahun 2013. Berarti sekarang udah kurang lebih 10 tahun. Saham yang pertama saya beli itu BCA. Nah, Itu BCA itu kan big caps. big caps karena saya buka RDN-nya di BCA waktu itu. Begitu saya beli minus 0,17%, saya dak dik duk, dak dak duk, 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 duk. Kemudian selama 1-2 minggu masih terus seperti itu. Saya melihat fluktuatif harga itu terlalu sensitif dan akhirnya saya sadar I'm not an investor. Padahal saya ngidolain Warren Buffett. Tapi ternyata style saya, psikologis saya itu nggak cocok untuk menjadi seorang investor gitu. Jadi saat itu memang dengan percobaan dan kita bisa mengetahui kira-kira risk profile kita seperti apa gitu ya. Kalau dari Om Ben ini awalnya gimana gitu? Terus saham pertama yang dilakukan scalping ini saham apa aja sih? Nah ini mungkin teman-teman ada yang ngerti ada yang enggak ya. Jadi saya pertama kali buka RDN ya di sebuah sekuritas yang sampai sekarang masih saya pakai itu tahun 2017 akhir. Bulan Oktober kalau nggak salah. Saya waktu itu top up 500.000 dan saham pertama yang saya beli adalah Gajah Tunggal dan Pegas. Nah ini jadi saya awalnya tuh bukan seorang scalper. Saya tuh pinginnya itu jadi investor seperti yang Michael bilang. Jadi investor dan saya gabung di dalam sebuah komunitas pertama yang untuk saya belajar itu mengajarkan swing. Ya mereka bilang jangan cepet jangan cepet pengen jual dulu. Ini kalau memang masih oke di swing. Jadi saya pertamanya itu belajarnya swing. Nah kenapa saya bisa jadi seorang scalper? Karena seiring waktu berjalan, ya dari mulai Oktober sampai ke Januari, ya akhirnya saya kan belajar karena dari awal udah diajarin pembatasan resiko dan lain sebagainya, cukup aman uang saya nggak terlalu ancur-ancur banget lah ya. Nah saya mulai top up perlahan sampai akhirnya saya RDN saya itu sekitar 30 jutaan, 30-40 juta waktu itu bukan karena bertambah ya, tapi karena rajin top up. Rajin top up ya, kuncinya adalah rajin top up waktu itu. Nah setelah itu marketnya oke nih, lagi bullish nih. Waktu itu saya masih ingat 2017-2018 Windows dressingnya bagus banget, beli apa aja cuan, langsung merasa jago dong. Nah udah swing nih dan portofolio saya growth 50%. Tapi Januari akhir tiba-tiba dalam 3 hari portofolio saya itu yang udah cuan 50% hanya tersisa cuan 20%, hilang separuh lebih, syok dong saya. Semuanya kena trailing stop, kejual semua. Wah, saya mikir, saya ngumpulinya 3 bulan loh, hilang dalam 2 hari nih, separuh. Waduh, saya mulai belajar swing lagi. Saya beli, kena stop loss. Wah, saya mikir, wah ini nggak bener nih kalau gini caranya, habis uang saya. Nah, kemudian saya melihat kok ada saham-saham yang sehari naiknya 35%. Ini saham apa ini? Kok besok kok arah lagi? Sebulan kok bisa naik 50%? Nah, saya mikir, kayaknya ini saham ini saya harus belajar di saham ini. Itu awalnya saya kenal saham gorengan. Saham-saham apa tuh yang to-the-moon-to-the-moonan? Ya yang to-the-moon tuh. Yang paling berkesan buat saya itu saham Posawaran. Itu to-the-moon banget buat saya. Saham apa Om Ben? Posawaran. Sekarang udah suspend, warannya udah hilang. Ini posanya udah suspend dan siap delisting. Posanya udah siap delisting ya. Nah itu waktu itu saya belinya ya di akhir sesi jam 12 saya 12 kurang sedikit saya beli. Waktu itu harganya turun ke 20, barusan listing saya beli cuman 3.000 lot. Udah saya iseng, ini bener-bener iseng, ini nggak ada analisa apa-apa. Saya mikir udahlah coba ya ini barang dari harga 60 kok turun ke 20. Namanya newbie kan, murah ini ya kan. Orang kan mikir ya, wah kalau turun 60 ke 20 diskon kan. Ya saya mikirnya begitu, saya masuklah 3.000 lot 6 juta. Sesi 2 saya lagi sibuk aktivitas kok HP saya kok bunyi terus. Ternyata teman-teman yang tahu saya beli Posawaran pada telepon saya. Woi Posawaran kamu, woi saya cek dong, kok 100? Itu jadi dari 20 ke 100 itu hanya hitungan menit. Saya langsung taruh semua kegiatan saya, ini harus mantau nih. Naik lagi 5 menit jadi 200 300. Akhirnya saya ini bisa gila ini kalau enggak. Ini udah cuan 1.500%, saya harus jual nih. Saya jual, saya merem pokoknya enter jual. Jebret saya jual. Saya kejual di 346. Selang saya jual, setengah jam kemudian balik ke 20 lagi. Balik ke 20 lagi, saya mikir ini yang beli barang saya di 346 apa kabar ya gitu aja saya mikirnya. Ya kan, jadi saya bisa profit 97 juta dalam waktu cuman 15 menit. Dan itu 1.500%, itu saham gorengan yang sangat berkesan. Tapi itu masuknya
Judi, ya kan? Ini judi, bener ini saya ngaku ini judi. Karena nggak ada analisa, tapi saya sudah siap. Ya udah kalau 3.000 lot 6 juta hilang ya udah, saya mikirnya begitu. Tapi waktu itu kenapa stopnya di cuan 1.500? Siapa tahu bisa naik 2.000%. Karena saya udah nggak kuat. Nggak kuat loh, beneran loh. Karena apa? Itu ya bid overnya waktu itu gila banget. 360, 330, 300, 330. Wah ini mati kalau gini caranya. Itu dalam hitungan detik loh teman-teman. Dan teman-teman mesti ngerti, saya waktu itu mencetnya dijual di harga berapa coba? 320, kedannya di 346. Jadi ya karena kenapa saya jual? Ya karena udah enggak kuat. Udah deg-degan banget ini udah. Ya udahlah saya jual. Kalau masih naik gimana? Ya udah saya merem tutup mata. Terima kasih Tuhan 1.500% dalam waktu 10 menit. Oke itu kalau cuan tapi note lagi ya, itu gak pakai analisa. Yang itu benar-benar nggak pakai analisa. Analisanya cuma satu, ini waran murah saya beli. Dan ternyata semesta berpihak pada saya. Nah kalau dari Michael, saham berkesan apa kalau yang memberikan cuan yang meluber, yang cukup menggiurkan? Aku pernah 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun lalu kayaknya, di saat era hype digital banks. Nah, aku ngeliat Ini semua langsung pada ketawa, kayaknya pada nyangkut semua nih. saham BBYB, waktu itu aku ngeliat ini menarik di 700. Begitu aku beli dan aku mutusin aku masuk sekitar 70%, 80% porto, aku diemin dan akhirnya nyampe ke 2000-an. Nah dari situ portoku berkembang jauh dan thanks God. Saya enggak berniat untuk ngelipatin uang itu lagi. Akhirnya saya keep. Nah saya bayangin kalau seandainya saya ngelipatin lagi di market, sekarang balik ke 500. Waktu itu cuannya berapa persen? 700 ke 2000-an itu pokoknya beggarnya tuh 2 atau 3 kali lipat. Wow, berarti itu menggunakan swing trading ya, Swing, bukan yes. scalping tapinya. Yes. Oke, ini kayaknya dari tadi teman-teman di sini udah penasaran banget. Dari tadi kayaknya mau jumpa fans, justru kayaknya mereka mau jumpa fans deh sama Om Ben sama Michael. Ya udah kalau gitu kita kasih kesempatan nih buat teman-teman di sini yang ingin bertanya boleh mengajukan tangan. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Emerda Vendria Ries, saya karyawan salah satu di BUMN, Koemia dan Om Ben. My pleasure untuk nanya ke kalian semua, aku deg-degan sedikit. Aku ingin nanya ke Koemia dan Om Ben, menurut Koemia dan Om Ben, kayak aku kan trader pemula ya, pentingnya sizing itu dan diversifikasi untuk investing dan trading itu menurut Koemia sepenting apa sih? Karena kadang-kadang ketika kita pengen sizing yang gede di suatu saham, kita loss, wah lumayan banyak banget kok. Jadi menurut Koko Emia dan Om Ben, pentingnya sizing dan diversifikasi itu gimana sih? Terima kasih. Michael dulu. Oke, jadi secara psikologis ya, trader begitu kamu takut kehilangan 5%, maka begitu kamu profit 5%, kemungkinan kamu taking profit. 99% saya bisa katakan manusia selalu seperti itu. Makanya kalau kita menggunakan prinsip dasar psikologis manusia, kita trading kebanyakan bolak-balik. Saya 5 tahun begitu, dari 2013 sampai 2018 porto saya nggak bertumbuh. Dan akhirnya saya sadar, saya terlalu takut kehilangan uang. Saya terlalu takut kehilangan profit. Saya terlalu takut sama yang namanya loss. Akhirnya saya belajar dan luckily kebetulan saya kenal dengan beberapa teman saya yang menjadi seorang fund manager. Fund manager kalau seandainya ngebeli suatu saham, maksimal weighting dia itu 10%. Jadi kalau ada saham yang even mereka punya convictionnya tinggi banget, yang dia yakin ini bisa beggar, bisa 100%, 200%, 300%. Berapa seorang fund equity itu boleh masuk? 10%. Kalau dia ngebeli satu saham 9% porsinya, naik jadi 200% itu udah dia pasti wajib keluar. Karena itu aturan dari seorang fund manager. Loh cuannya nggak gede dong, nggak bisa kayak kripto dong, 1M nggak bisa jadi 10M dong, 100 juta nggak bisa jadi 20M dong. Ingat, begitu 2021, 2022 market crash, saat ini boleh saya katakan 70%, 80%, 70%, 80% retail mati. Tapi fund manager kenapa masih ada? Karena sizing itu. Jadi begitu kalian punya hope, kalian punya harapan yang tinggi, boleh, tapi dikecilkan. Selalu diiringi dengan yang namanya risk management. Nah kalau di fund manager itu kurang lebih satu sizing 10%, kalau saya pribadi itu kurang lebih 25-30. Kalau bisa lebih, bisa aja asal saya harus punya menetapkan risk management yang jauh lebih ketat. Seperti itu. Jadi sizing itu matters, bukan masalah saham. Jujur, stock pick segala macam kalian akan bisa temukan setiap bulan itu berbeda-beda. Setiap tahun berbeda-beda karena ekonomi itu saat ini amat dinamis. Tapi sizing itu nomor 1. Dan sizing yang benar itu adalah bukan yang all in.
to be honest. Diversifikasi, yes. Don't put your eggs in one basket. Kalau dari Om Ben? Ya, saya setuju sama Bro Michael. Jadi gini, teman-teman kan sering nanyain ya, gimana sih caranya kita memiliki psikologis trading yang kuat supaya nggak deg-degan nih. Sama kuncinya cuma sizing sama diversifikasi itu. Coba gini, kita pikir ya, kalau kita all in di satu saham, let's say kita punya uang 50 juta, kita masukin di saham A, all in semua, kalau perlu all in margin 4 kali lipat 200 juta berarti kan, ya kan, all in all margin kalau perlu kan gitu kan, supaya apa, cepat kaya. Mindset ini akan merusak kita, ya kan. Akhirnya apa, ketika kita profit kita akan euforia, gila nih gue keren nih, gue punya uang 50 juta, gue masih all in all margin 200 juta, kalau cuan 10% berarti cuannya 40%, kali 4 kan berarti kan, karena pemakaian margin 4 kali. Tapi seandainya loss, ya kan, kalian akan kolaps. Makanya Michael bilang, kenapa fund manager bisa kuat? Karena mereka punya ketahanan. Sama, market sekarang ini akan membuat kita tuh seleksi alam. Di mana teman-teman yang punya ketahanan money management yang baik, teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang tidak punya mindset pingin cepat kaya dari saham akan bertahan. Jadi buat saya, kalau kita pingin punya psikologis yang kuat, kontrol money management kita. Apakah saya pernah all in or margin? Yes, saya pernah. Saya tadi cerita sama teman-teman, kemarin di sini saya all in or margin. Tapi saya ngerti apa yang saya lakuin. Dan ketika saya loss, gimana? Saya harus siap. Saya harus siap. Saya ngitung selalu begini. Seandainya ya, oke, let's say saya punya 50 juta, saya all in or margin berarti 200 juta. Saya loss 2% berarti udah loss berapa? 4 juta, ya kan? It means dari 50 juta kurang 4 juta itu bukan 2% loh, itu 8%. Saya siap nggak? Kalau saya siap, saya akan melangkah. Kalau saya punya conviction yang yakin, oh saham ini pasti bagus, saham ini oke banget nih. Yakin, saya akan melakukannya. Tapi saya ngukur resikonya. Ya kembali lagi ya, resikonya. Saya kuat nggak? Oke kuat, sikat. Nggak kuat gimana? Ya jangan. Sekuatnya. Makanya teman-teman kalau bayang nanya, saya tuh boleh masuk modal berapa? Iya kalian siap hilang berapa? Nah dan kuncinya apa? Ketahanan itu membuat apa ya? Kalau mau tahan ya diversifikasi. Kalau all in or margin kita ke sapu market sekali, ya kan? Kena gap up, kena gap down sekali, kita kena cut loss. Tapi kalau kita punya money management, sahamnya turun, kita berpikir, wah ini murah, gue beli. Karena apa? Gue ngerti ini murah diskon, ya kan? Paham ya? Jadi diversifikasi sama money management itu sangat penting sekali. Sedikit tambahan nih, Sa. Nanti saya bakal share tabel, tapi nggak di sini karena aku nggak persiapin. Jadi kalian pernah nggak ngelihat orang yang bisa menang gede banget di satu saham? Dia dapat contoh, dia bisa berhasil lipetin uangnya 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, nggak lama orangnya hilang. Tahu nggak kenapa? Ada satu tabel, kalau seandainya kalian lihat, kalian bakal kaget. Kenapa? Selama 20 tahun, 30 tahun, kalau kalian profit konsisten 50% tahun pertama, tapi tahun kedua minus 25%. Tahun ketiga profit lagi 50%, tahun keempat loss lagi 25%. Dengan yang benchmarknya 10% setiap tahun, selama 30 tahun, yang benchmarknya 10 tahun, 10% per tahun, itu growth portonya jauh lebih besar daripada yang 50-25. That's why kalau kalian lihat fund manager, dari AUM-nya 100M bisa sampai triliunan. Kenapa? Konsistensi. Mereka nggak ngejar benchmark yang tinggi. Benchmark daripada fund manager, most likely itu kebanyakan indeks. Asal mereka bisa ngalahin indeks, mereka bisa ngalahin fixed rate, bisa ngalahin instrumen yang wajar, yaitu contohnya obligasi, kemudian fixed rate. Nah itu udah cukup, more than enough. Kemarin Pak Lukas juga ada jelasin ini. Oke.